Berapa sih biaya yang harus kita persiapkan untuk cuti balik kampung persiapan Hari Raya tahun ini? Halo gengku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama channel ParWMI, channel informasi TKI Buruh Migran Indonesia. Nah geng, pandemi COVID-19 sudah 2 tahun lebih. Tentu saja untuk teman-teman TKI, khususnya yang dari Malaysia, banyak yang terkandas menunda kepulangannya untuk bercuti balik kampung ke Indonesia. Seiring pandemi COVID-19 berjalan dan untuk saat ini mulai dibuka kelonggaran-kelonggaran untuk pelaku perjalanan, khususnya teman-teman TKI yang dari Malaysia akan kembali ke Indonesia dan nantinya akan masuk kembali bekerja di Malaysia. Tentu saja banyak teman-teman di tahun 2022 ini yang berencana ingin pulang kampung atau ingin bercuti sepenah Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Nah, cuti di musim pandemi ini tentu saja biaya yang harus kita keluarkan tidak sama kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19. Nah geng, di video ini saya akan membahas berapa sih rincian biaya yang harus kita keluarkan untuk balik cuti di sempena Hari Raya Idul Fitri ini. Tentu saja biaya yang harus kita keluarkan tidak sama geng. Untuk teman-teman yang dari Batam, teman-teman yang dari Pulau Jawa, dan teman-teman yang dari Lombok, dari Medan, dan sebagainya, tentu saja biaya yang harus kita keluarkan untuk sampai di kampung halaman tidak sama. Saya akan memberi sedikit gambaran simple untuk teman-teman sampai di pot-pot yang terbesar dan kemudian nanti akan dilanjutkan sampai ke kampung halaman teman-teman masing-masing. Untuk jalur pulang yang aman saat ini, aman dalam arti tiket fix, tidak pernah di-cancel dan tidak pernah ditunda keberangkatannya, adalah melalui 2 jalur. Yang pertama adalah jalur penerbangan KLIA menuju Bandara Soekarno-Hatta, kemudian jalur laut ada di Johor Bahru menuju Batam Center. Kalau teman-teman turun di Bandara Soekarno-Hatta, teman-teman yang dari Lombok contohnya, teman-teman yang dari Jawa Timur, tentu saja nanti ada tambahan penerbangan dari Jakarta menuju ke kota tujuan teman-teman. Nah, sebaliknya kalau teman-teman memilih jalur laut Johor Bahru menuju Batam Center, tentu saja dari Hang Nadim Batam, teman-teman harus mengeluarkan biaya lagi untuk melanjutkan penerbangan ke kota tujuan. Nah, biaya yang harus dikeluarkan, biaya fixnya untuk saat ini, biaya tetap maksudnya, yang pertama adalah PCR test. PCR test berlaku 2 kali 24 jam sebelum teman-teman berlepas dari Malaysia. Dan biaya PCR test saat ini beragam sekali, ada yang 160, 180, 200 dan lain sebagainya. Kemudian biaya yang harus kita keluarkan lagi adalah tiket tentunya. Untuk teman-teman yang memilih jalur udara, tiket dari Kuala Lumpur ke Jakarta paling aman. Kemudian untuk teman-teman yang memilih jalur laut dari Johor Bahru menuju Batam Center tentunya. Nah, kita akan membahas satu-satu di video ini. Yang pertama kita ke jalur udara dulu. Yang pertama tadi adalah biaya tetap untuk PCR test. Oke, kita bulatkan PCR test 180. Kemudian langkah selanjutnya kita harus mengecek tiket penerbangan dari Kuala Lumpur menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Oke geng, saat ini kita menggunakan platform traveloka.com. Teman-teman bisa cek online sendiri berapa sih harga tiket menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Dan perlu teman-teman semuanya ketahui, harga tiket tidak sama geng. Kalau kita cek hari ini, besok tentu saja harganya akan berubah. Bisa saja naik dan bisa saja turun, tapi kalau turun kemungkinan tidak ada geng. Dan harga ini saya cek per video ini saya upload, jadi untuk besok dan lusa dan seterusnya harga tentunya tidak sama. Dan harga tiket kalau teman-teman nggak mau ribet, langsung aja menuju ke agen penjualan tiket terdekat di tempat Anda. Tentu saja harganya tidak sesuai dengan platform Traveloka. Oke, kita langsung cek dari Kuala Lumpur menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Kemudian kita cek di tanggal menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita cek di kalender, Hari Raya adalah di tanggal 2 dan 3 Mei. Maka kita ambil saja
di akhir bulan April harga tiketnya. Nah geng, ini kita ambil di tanggal 29 April, 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita ikut kalender yang tanggal 2 dan tanggal 3 Mei hari rayanya. Oke, kita bisa cek di sini harganya. Kalau maskapai penerbangan Jetstar ini transit Singapura, teman-teman harus cek one stop, artinya teman-teman harus transit ke Singapura kemudian baru flight lagi ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Kita bisa scroll harga tiketnya untuk Jetstar sekitar 319 ringgit. Kemudian kita bisa scroll di bawah ada AirAsia. Oke, di sini terus. Artinya dari Kuala Lumpur menuju Soekarno-Hatta dan tidak transit. Harga tiketnya sekitar 445 ringgit per orang. Ini untuk saat ini, per video ini saya upload geng. Untuk besok tentu saja harga tiketnya akan lebih naik lagi. Oke geng, kalau kita cek tadi untuk via jalur udara, per tanggal hari ini video ini saya upload, harga tiketnya sekitar 445, kita bulatkan jadi 500. Kemudian harga PCR test sekitar 180 menjadi 680, itu untuk PCR test dan tiket penerbangan per tanggal hari ini kita cek. Itu baru sampai Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Untuk teman-teman yang dari Lombok, dari Jawa Timur, dan dari sekitar Pulau Jawa, tentu saja nanti bisa langsung cek harga tiket dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke kota tujuan teman-teman masing-masing di platform-platform penjualan tiket atau di agen tiket terdekat Anda. Oke, via Bandara Kuala Lumpur menuju Soekarno-Hatta tadi sudah, kita beralih ke pelabuhan feri Johor menuju Batam Center. Yang pertama, biaya tetap yang harus kita keluarkan sama PCR test sekitar 160, 180, 200 dan lain sebagainya. Kita bulatkan kembali menjadi 180 untuk biaya fix PCR test. Dan biaya kedua adalah tiket feri Johor menuju Batam Center, baik pelabuhan Pasigudang maupun pelabuhan Suang Laut. Harga tiketnya berkisar 100 ringgit. Jadi 100 ringgit kita tambah 180 jadi 280 untuk via pelabuhan Johor menuju Batam Center. Sesampai di Batam Center, sehabis waktu karantina, teman-teman bisa cek sendiri harga tiket dari Hang Nadim Batam menuju kota teman-teman masing-masing. Bisa cek via platform Traveloka atau teman-teman bisa cek agen penjualan tiket terdekat di area Batam. Biaya tadi adalah biaya fix, dan untuk jalur penerbangan Kuala Lumpur menuju Soekarno-Hatta tentu saja harga tiketnya tidak sama, dan untuk jalur laut harga tiket tidak berubah dan harga PCR test sama. Jadi untuk jalur laut lebih fix, tidak ada perubahan harga tiket meskipun nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kalau teman-teman booking online sendiri tanpa melibatkan pihak ketiga. Demikian sedikit gambaran biaya yang harus kita keluarkan untuk pulang cuti sempena menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Tolong share ke sosial media teman-teman semuanya kalau video ini membantu, dan follow juga Instagram atau Facebooknya di sini Faru BMI untuk mengetahui informasi terbaru seputar TKI buruh migran Indonesia. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Saya Faru BMI, mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di info selanjutnya. Assalamualaikum, salam pejuang devisa.